Gimana ya cara baca ini? Oh, apa ini? Wah, kita tidak tahu cara membaca Dena. Iya. Nah, kakak akan jelaskan bagaimana cara membaca Dena, apa itu pengertian dari Dena, fungsi dari Dena, dan nanti kita akan praktek lah gimana cara membuat Dena biar Amrita lebih tahu bagaimana apa sih itu Dena. Nah, kakak akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu Dena. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu atau KBBI yang sudah diajarkan di sekolah, Dena itu adalah gambar yang menunjukkan letak sebuah kota, jalan, dan sebagainya. Seperti itu dalam KBBI. Nah, Dena juga bisa menjadi sebuah gambar rancangan untuk rumah, bangunan, dan juga lain sebagainya. Nah, sedangkan menurut pengertian lain atau secara umumnya, Dena itu merupakan peta dan ukuran yang lebih kecil. Selain itu, Dena juga akan menggambarkan detail lokasi dari suatu tempat seperti itu Amrita. Ada juga yang menyebutkan Dena itu adalah tampak atas dari suatu bangunan sehingga bentuk antar ruang akan terlihat jelas. Contohnya itu seperti Amrita mau membuat Dena, tapi Dena lokasi dari kamar Amrita sendiri gitu. Nah, di dalam kamar Amrita sendiri itu pasti kan kita buat itu Dena tuh dari tampak atasnya gitu. Nah, contohnya dari gambar Dena tersebut, Amrita di sini membuat di sini letak kasur, di sini letak lemari, di sini letak TV, pintu, jendela, dan lain sebagainya kan. Nah, lalu dengan begitu Dena itu akan menunjukkan bukan hanya detail isi ruangan, tapi juga batas antar ruangan atau antar bangunan seperti itu. Nah, apakah Amrita tahu fungsi dari Dena itu apa saja? Tidak. Nah, fungsi dari Dena itu cukup beragam Amrita. Yang pertama itu fungsinya itu untuk mengetahui posisi ruangan atau sebuah bangunan seperti itu. Nah, dengan menggunakan Dena, kita tuh bisa mengetahui posisi suatu lokasi bangunan atau ruangan kita atau ruangan suatu tempat kita tidak akan tersesat saat ada di gedung yang luas. Contohnya seperti itu, misal kita ada di sebuah museum. Nah, di museum itu pasti kan gedung itu sangat luas kan Amrita. Nah, gedung sangat luas itu pasti kita diberikan sebuah Dena oleh petugasnya gitu. Nah, lalu kita diberikan Dena itu supaya kita bisa mengikuti di mana sih letak sebuah lukisan ini, di mana sih letak sebuah tempat ini, supaya kita tidak tersesat. Nah, yang kedua itu ada mengetahui sirkulasi ruang. Nah, fungsi lain dari Dena itu adalah membantu orang-orang untuk mengetahui aliran masuk dan juga keluar. Nah, contohnya tuh seperti kita tuh tahu yang mana pintu, yang mana tempat kita keluar dan tempat kita masuk. Nah, Dena itu akan menunjukkan setiap ruangan atau bangunan beserta jalan yang bisa kita lalui gitu. Nah, yang ketiga adalah mengetahui isi ruangan. Nah, menggunakan Dena ini kita tuh bisa mengetahui isi dari ruangan yang kita tempati atau ruangan yang akan kita tuju. Nah, dengan menggunakan Dena, kita akan tahu ada barang apa saja sih di dalam suatu ruangan tersebut, dan juga sehingga kita bisa melakukan penataan ulang tanpa perlu mengunjungi ruangan tersebut seperti itu Amrita. Nah, tadi kan kakak sudah menjelaskan pengertian dari Dena dan juga fungsi dari Dena. Nah, sekarang kakak akan menjelaskan ada berapa sih jenis-jenis dari Dena tersebut. Nah, Dena tersebut memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu adalah Dena sederhana, dan juga yang kedua itu ada Dena desain kompleks. Nah, yang pertama kakak akan menjelaskan Dena sederhana. Nah, Dena sederhana itu akan memiliki bentuk yang simpel dan juga praktis Amrita. Nah, selain itu Dena ini tuh biasanya tidak dipublikasikan secara resmi. Secara resmi contohnya tuh seperti Dena kelas ataupun Dena tempat duduk di kelas. Nah, contohnya itu pasti kan Amrita pernah melihat di ruangan kelas Amrita tuh ada sebuah Dena
yang ditempel di depan kelas. Nah, di depan kelas itu kita bisa melihat Dena itu di mana sih Amrita duduk, dan juga teman-teman Amrita di mana meja guru, dan juga di mana papan tulis seperti itu yang contoh sederhananya. Lalu yang kedua itu adalah Dena desain kompleks Amrita. Nah, Dena desain kompleks ini itu bertujuan untuk membuat bangunan atau lokasi yang kompleks atau lokasi yang rumit. Nah, lokasi yang rumit tersebut, contoh Dena ini itu adalah sebuah peta kawasan wisata. Contohnya seperti yang tadi sudah kakak jelaskan itu yang ada di kebun binatang atau di sebuah museum. Nah, pasti kalau kita misalnya sedang berliburan di sebuah museum itu pasti akan dikasih Dena oleh petugas museum tersebut supaya kita mengetahui di lantai 1 tuh ada apa saja sih yang dipamerkan di sana, lalu di mana sih letak-letak pajangan atau lukisan contohnya yang ada di museum tersebut, di mana sih letaknya atau di mana sih lokasi-lokasi tersebut. Nah, lalu Dena kompleks tersebut biasanya itu dibuat oleh kantor pariwisata. Nah, itu tadi pengertian, fungsi hingga jenis Dena yang bisa kakak jelaskan. Nah, sekarang kakak akan bertanya nih kepada Amrita. Nah, di sini kakak mempunyai 4 pertanyaan. Apakah Amrita bisa menjawab? Bisa. Nah, sekarang kakak akan bertanya. Tadi kan kakak sudah menjelaskan apa itu Dena. Nah, kakak sekarang akan bertanya ke Amrita, apa sih Dena tersebut? Nah, pilihannya A, yaitu sebuah petunjuk lokasi di mana rumah seseorang berada. B, petunjuk arah suatu tempat yang akan dituju. C, alamat rumah seseorang yang sedang dicari. Dan D, gambar yang menunjuk lokasi atau letak kota, jalan, atau suatu tempat lain. D. Jawabannya? D. Betul. Nah, pertanyaan yang kedua, Dena yang diperlukan untuk kepentingan perjalanan kecuali A, Dena lokasi perkemahan. B, Dena pameran elektronik. C, Dena rumah. D, Dena pesta pernikahan. Ayo. C. Jawabannya C. C, yaitu Dena rumah. Betul sekali. Nah, pertanyaan yang ketiga nih Amrita. Kegiatan yang memerlukan Dena adalah A, upacara bendera tanggal 17 Agustus. B, pembuatan iklan minuman. C, pembangunan rumah. D, bermain sepak bola. Ayo. Kasih tetap C. C, jawabannya pembangunan sebuah rumah. Nah, pertanyaan yang terakhir, kakak mau nanya. Nah, kegiatan pameran elektronik memerlukan Dena. Dena tersebut berguna untuk A, pemerintah. B, penjualan elektronik. C, untuk para pengunjung. D, panitia penyelenggaraan. Jawabnya apa? C. Betul sekali Amrita. Nah, Amrita tadi sudah mampu menjawab 4 pertanyaan yang sudah kakak berikan. Sekarang mari kita praktek bagaimana sih cara membuat Dena tersebut. Ayo. Nah, tadi kan kakak sudah mengajak Amrita berkeliling dari rumah kita menuju Balai Mandi hari ini. Apa saja sih yang kita lewati dari tadi? Contohnya seperti rumah tetangga, lalu ada pasar, lalu ada pohon, dan lain sebagainya. Apakah Amrita bisa menggambar dari Dena dari rumah kita menuju Balai Mandi hari ini? Coba gambar. Ya, kasih materi. Nah, tadi kan kita
dari rumah, Ya. lalu kita berjalan lurus, Ke pasar. kita menuju rumah tetangga seperti ini, lalu di rumah tetangga kita belok ke kanan, kita menuju gang sempit tersebut, lalu kita lurus dari gang kita belok ke kanan, dan belok ke kanan itu Ke kiri. kita ke kiri, kita sampai di Balai Banjar seperti itu. Nah, Amrita sudah hafal kan apa itu denah dan juga pengertian, dan juga kita tadi sudah belajar membuat denah seperti itu.